motivasi untuk sesama, inspirasi yang takkan pernah sirna. Kita satukan semua untuk menjadi yang terbaik. Karya dan kreasi selalu ada, motivasi untuk sesama, inspirasi yang takkan pernah sirna. Kita satukan semua untuk menjadi yang terbaik. Jadi tadi dapat apa? Luar biasa. Pokoknya door prize hari ini memang kayaknya berpihak ketika Ih, semua. seru kali. Kamu nggak dapet Ida? Nggak dapet. Tapi seneng banget dari pagi jam 8 udah standby di sini ikutin semua rangkaian acaranya. Iya dong. Tapi seru. sebelum itu kita nyapa dulu dong pemirsa dari tadi. Oh udah iya nemenin benar kita lagi seru banget nih Seru cerita banget. karena hari ini adalah hari spesial buat kita Benar. karena Hari ini adalah hari ulang tahun TVRI TVRI Aceh. yang ke 30 tahun. Yeay. Aduh. Ini studio udah meriah banget. Tuh, bandnya juga udah oke banget tuh dengan topi ulang tahun ya. Apa kabar kalian? Apa kabar? Baik. Aduh, Alhamdulillah baik. sebaik Baik. hari ini yang semuanya kita di TVRI semarak merayakan hari ulang tahun TVRI Iya ya kan. dong, harus tepakin semangat ya. Oke. Oke. Apa nih harapannya buat TVRI nih di usia ke-30 tahun Semoga makin jaya terus dan tetap menjadi yang terbaik? ya yang terbaik. Yang pokoknya. terbaik ya. Terbaik, gitu. Iya Sama sesuai kayak- ya sesuai sama Sesuai, orang. sesuai, Iya, Kak, ya. Iya, Cocok ya, bagus ya, bagus ya. Tadi briefingannya bagus ya. Oke, yang pasti hari ini kita akan berbagi cerita seru ya Ida setelah dari tadi pagi tuh rangkaian acaranya udah banyak banget Iya, ya. benar. Dimulai dari Kita nggak putus-putus sih sebenarnya Iya. ya dari kemarin ada di program kita tuh kebanyakan memang ngisi rangkaian acara untuk hari ulang tahun TVRI Aceh khususnya gitu kan. Iya, terus Dan- pagi tadi kita udah mulai dengan family gathering ya. Iya. Family day Iya. ya, family day. Terus juga ada lomba untuk anak-anak tuh dari banyak banget door prize-nya. Jadi Tika dapat apa sih tadi? Nah, jadi tuh door prize-nya kan banyak. Nah, kebetulan yang paling gede itu dapetnya ketika Apa ya. itu? Sepeda. Jadi banyak tuh door prize-nya Ida kan ada. Tadi kan kita ngeliat semua ya, Iya, itu ada- bungkusannya tuh gede-gede Iya, ada ya. kulkas, ada kompor gas, ada kipas angin. Kepentingan atau bener-bener juga keperluan ibu-ibu Iya, ya biasanya. namanya juga untuk family, gitu ya. Jadi Family. kebutuhan di rumah semua tersedia untuk door prize. Wah, seru Benar, banget. seru banget. Jadi hari ini memang selain memang udah kegiatan dari pagi itu seru, tentunya bintang tamu hari ini juga nggak kalah seru Oh ya. iya, sudah pasti kita akan nostalgia deh kayaknya Nostalgia, ya. iya dengan bintang tamu yang hadir hari ini ada siapa ya? Pasti pemirsa di rumah yang penonton setianya TVRI Aceh ya. benar. Apalagi mungkin sering nonton berita dulu. Nah, kayaknya pasti tahu nih. Pasti tahu banget. Siapa yang akan kita undang hari ini dan orang di balik layar ya. Juga ikut. ada ya. Kita pakai aja langsung ya. Iya, oke. Ada Ibu Cut Nur Marita dan juga Ibu Mar, silakan. Wah. Halo teman-teman TVRI, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tika. Silakan. Ini saya khusus spesial datang ke TVRI karena kan TVRI Aceh hari ini ulang tahun yang ke-30. Iya, bener. Dan Tika inget ini pengen bawa kue ulang tahun buat teman-teman di sini. Terima kasih. Spesial banget. Kita dapat kue. Selamat ulang Kita dapat tahun. kue. Nggak Terima main kasih, ke terima TVRI. kasih. Silakan. Baik. Ibu, silakan duduk. Nah, Seneng banget nih hari ini nggak cuma datang tamu spesial tapi dibawain dibawain hadiah kue. spesial juga Iya, gitu benar. ya. Cuman kue kecil. Tuh, Kecil tapi rasanya besar. maknanya yang Maknanya penting itu maknanya besar ya. Nah, luar biasa banget hari ini. Seperti yang kita janjikan tadi di awal, bintang tamunya itu luar biasa. Spesial Spesial banget ya. banget. Iya. Ya. Kita mau nostalgia ke berapa puluh tahun yang lalu kali ya Kak Ita ya. Iya, kan TVRI udah 30-an tahun Iya, umurnya. itu lah kita umuran. Enggak, malu. Jadi sejak lahir udah di sini ya Kak Ita ya.
Bohong tadi. Buat menipu umur aja. Menipu umur ya. Tapi angka itu nggak satu ini ya, bukan satu patokan untuk melihat seseorang gitu ya. Tapi kalau kita lihat mungkin di bawah 30 masih bisa Iya, dibilang. 28 deh kayaknya ya, 28 tahun ya. Aduh, senengnya. Iya tuh sama Ida masih seng-sengan ya. Ida 11-12 ya? Jadi maksudnya Aku berapa? Nah, yang pasti hari ini kita mau tanya-tanya nih, selain Ida juga bilang tadi kita mau nostalgia ya Bu ya. Udah ada yang sering di depan layar dan tentunya orang di balik layar ya. Ini kita hadirkan dua-dua side-nya gitu supaya kita tahu sebenarnya dulu tuh TVRI gimana sih gitu ya. Dari pengalamannya mereka berdua ya. Kak Ita dari tahun berapa sih berkarir di TVRI dan dimulai dari apa tuh? Kalau kita kan taunya penyiar gitu ya. Apa mungkin ada langkah pertamanya sebelum jadi penyiar kali gitu ya? Jadi ceritanya kalau saya memang pertama di TVRI itu jadi penyiar. Karena waktu itu memang dibuka lowongannya adalah untuk menjadi penyiar. Jadi saya ngelamar jadi penyiar di TVRI dan itu pertama sekali TVRI Stasiun Aceh ada. Jadi saya itu penyiar continuity pertama di TVRI Stasiun Aceh. Merinding banget ya. Kalau pernah lihat buku Selayang Pandang TVRI yang diterbitkan zaman dahulu, ada tuh cerita tentang saya adalah penyiar pertama continuity TVRI Stasiun Aceh. Jadi memang pertama ngelamar sebagai penyiar. Waktu itu lumayan ketat, dari 40-an orang akhirnya 10 yang diterima dan saya termasuk salah satunya. Tapi terus hanya kontrak waktu itu kan 6 bulan. Selesai 6 bulan saya di TVRI, mau sambung kontrak kedua, sayanya harus mundur. Karena ikut suami keluar sekolah. Jadi ya udah, padahal tuh hati tuh bener-bener Berat banget gitu ya berat harusnya. karena memang sudah menjiwai, sudah passion menikmati banget gitu ya. TVRI itu begitu menggoda. Kalau untuk pemula mencari kerja, apalagi yang punya bakat. Dan apalagi kan dulu bisa dibilang itu TV yang kalau sekarang menjamur ya, banyak TV. Kalau TV dulu kan swasta TV, banyak. iya. Dulu kan TVRI itu satu-satunya. Pokoknya jadi terkenal, jadi top deh. Artis zaman dulu ya, artis ya waktu itu. Enggak juga. Cuman jadi terkenal aja waktu itu. Nah, terus sempat 6 bulan pertama kontrak, keluar, saya setahun di luar negeri. Ketika balik lagi ke Aceh, teman-teman pada tahu, oh udah balik lagi Ita, udah balik lagi si Cut. Diteleponin lagi, ayo ngelamar lagi, ayo lamar lagi, kita butuh nih katanya. Begitu kedua kali masuk, bukan hanya sebagai penyiar, tapi juga sebagai reporter. Ya gitu deh. Jadi udah rangkap dan akhirnya terus berkembang terus karir, nggak sebatas reporter. Sampai ke di current affair, sampai ke produser segala macam lah pokoknya. Luar biasa. Keren banget ya. Kalau mau tahu gimana sih kerjanya mulai dari penyiar sampai produser dan lain sebagainya, itu Kak Ita udah suhunya. Iya, jadi sebenarnya memang ilmu semua nih ya dalamnya ya, ilmu semua. Jadi kalau kita mau nanya, isinya tuh ilmu semua. Iya, jadi gini Tika, aku waktu tes pertama kali masuk sini 2013 waktu itu, Kak Ita adalah tim panitia seleksinya gitu. Dan aku paling takut ketemu sama Ibu Ita waktu itu ya. Ibu Ita karena Kak Ita ini orangnya perfect banget gitu ya. Dan hasilnya Ya itu terbukti lihat dari dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Kayaknya masalah lipstik juga itu Iya. di ini Kalau juga udah tayang gitu ya. Karena kan dari dulu tuh ikut siarannya tuh selalu live gitu ya. Udah tayang, udah kamu ada nih nggak cantik pakai lipstik merah tuh, kamu tua. Jadi langsung, aku nggak pakai lagi lipstik merah. langsung dibuang ya, tiba-tiba sesaat lipstik merah nggak ada gunanya lagi. Oke, nah itu tadi kita udah nanya ke Ibu Ita juga. Nah ini sekarang langsung ke sebelah Tika juga nih. Nah ini mungkin banyak yang nggak tahu siapa gitu ya. Tapi sebenarnya beliau inilah salah satu orang yang juga berjasa ya di belakang layar untuk supaya
teman-teman yang di depan layar seperti Bu Ita, terus juga kita itu bisa maksimal. Ya Bu ya, boleh dong diceritain sama kita. Apa Ibu juga sama nih kayak Bu Ita yang buka kunci TVRI Aceh 30 tahun yang lalu? Gimana? Iya benar. Benar ya? Kami itu ada waktu itu kita melamar di TVRI sekitar 100 orang. Yang lulus 12 orang, 4 orang ke pemancar, 8 orang di stasiun produksi keliling waktu itu masih namanya SPK kan. Jadi saya tuh orang yang pertama di situ dan saya tuh di situ operator switcher namanya. Switcher ya. Jadi memang benar-benar awal TVRI ini ada, Ibu juga udah ada di situ ya. Jadi sebelum penyiar kami dulu nih yang operatornya, baru nanti baru nyari talentnya. Gitu ya. Berarti kita belum punya gedung ya waktu itu ya Bu ya? Gedung kita di sebelah sana di masih pemancar, kita masih numpang di situ. Dan baru-baru kerja kita tuh belum ada alat, belum ada apa-apa, jadi cuma datang-datang duduk, ya paling ngelap-ngelap lah gitu, nggak ada kerjaan. Setelah itu baru kita ikut pendidikan ke Medan 3 bulan. Pulang dari sana baru kita operasional. Ya. Karena waktu itu kita belum bisa apa-apa kan. Berarti itu tahun 1993 ya? 83. 83 ya, 30 tahun ya. Ya, 30 tahun. Nah jadi itu kan tadi Bu bilangnya masih keliling ya? Iya. Gitu, berarti masih keliling-keliling, jadi kita ke lapangan, belum ada studio. Jadi kalau waktu itu siarannya gimana tuh? Siarannya itu nanti kita dikirim ke Jakarta, karena kita belum ada itu, jadi kita hanya produksi aja di sini. Kita berarti produksi untuk nasional gitu ya Bu ya, kita belum lokal. Waktu itu kan kita belum ada ini kan. Setelah udah punya stasiun, baru kita siarannya dari sini. Wah ternyata perjalanannya nggak seperti yang saat ini udah udah ada jadi gitu ya, udah jadi aja gitu, udah ada penyiarnya dan lain-lain gitu. Kita kan ngomongin 30 tahun yang lalu, ini kan banyak sekali kenangan-kenangan ibu-ibu di suka dukanya sudah pasti banyak banget gitu ya. Nah kalau untuk di posisi switcher sendiri gitu, apa sih Bu suka dukanya? Kalau bilang dukanya kayaknya saya nggak ada ya gitu ya. Yang kayaknya lebih banyak sukanya karena kita kan syuting di sini kita nggak seperti kerja di kantor gimana harus duduk di kantor, kita ke lapangan. Jadi nanti ngeliatin orang menyanyi, liatin orang menari. Jadi kayaknya happy aja di lapangan. Kayaknya kita hiburan aja ya. Nggak monoton gitu ya. Iya gitu. Jadi kita kerjanya nggak monoton kan. Jadi malah bikin happy ya ketemu banyak orang. Iya. Jadi banyak kenal kan, banyak kenal orang. Itu waktu masih SPK. Nah kalau Bu Ita sendiri suka duka penyiar banyak banget ya Bu ya. Macam-macam. Segala macam ya. rasa. Jadi ada suka duka saat jadi penyiar, ada juga suka duka saat jadi produser. Kalau jadi penyiar itu kan yang namanya penyiar itu selalu harus tampil cantik siap setiap saat. Kemudian juga ketika baca berita juga harus siap. Nah, yang paling stres itu kita sudah menyiapkan segala sesuatunya, naskahnya yang harus dibaca, leadnya kita sudah siapkan, sudah tahu di mana jeda agar kita itu tampil sempurna. Tapi tiba-tiba nggak semulus itu, ada berita yang memang betul-betul baru masuk, nggak sempat diketik, ditulis tangan, leadnya aja. Ada juga malah naskahnya itu belum didubbing dan kita harus voice over sendiri penyiarnya. Jadi itu sambilan berita sebelumnya itu sedang tayang, itu kameramen atau PD itu dari bawah cek lari ngendap masukin naskah dari bawah meja yang ditulis tangan. Saya rasa bukan ditulis tangan, itu ditulis pakai kaki kali. Susah ngebacanya. Saya aduh ini apa ya dibacanya. Tapi saya nggak boleh gugup kan karena ini gimana cara harus bisa saya baca dengan cantik dan tampil seprima mungkin. Ya udah saya kadang-kadang kalau misalnya ada salah tekniknya ya terus buang senyum aja ke kamera. Nah, gitu aja. Walaupun sedikit pernah sih ada nyendat ya karena tiba-tiba terus kita harus membaca itu membuat lumayan stres. Nah itu kalau penyiar ya karena dia harus siap setiap saat dan tampil cantik karena kita live kan. Itu bukan mungkin yang taping. mungkin pemirsa nggak pernah lihat ya. Padahal sebenarnya tantangan menjadi penyiar itu sangat benar-benar nguji mental ya.
nggak boleh kelihatan tuh mukanya lagi kepikiran, lagi Iya, susah lagi gitu ya. bad mood, Dan lagi apapun iya, itu. dan penyiar itu kan harus smart setiap saat. Ketika talk show, ketika dialog, kadang-kadang kita nggak terbayang bahwa jawabannya itu ternyata ada cerita lain di balik yang kita ketahui. Kita harus cepat improve kan dari jawaban dia, terus kita harus membuat pertanyaan susulan berikutnya sehingga talk show itu terlihat hidup dan cantik, seolah-olah kita adalah orang pinter gitu. Padahal kita nggak tahu apa-apa, baru tahu barusan. Nah itu juga membuat sedikit sebenarnya stres sih sebagai penyiar. Nah itu, kalau produser lain lagi, malam udah fix semua, ini mau ada wawancara, ada dialog besok narasumbernya A, B, C, si A, si B, si C, udah fix semua. Tahu-tahu tengah Last malam, minute ya. tahu-tahu pagi-pagi atau last minute 2 jam sebelum on air, ditelepon batal karena satu dan lain hal. Harus putar otak nih, gimana cara the show must go on kan? Gimana caranya? Tapi ini nggak seimbang, dia keynote speaker, mati nih kita kalau kayak begini kan? Aduh, itu langsung telepon-teleponan lagi, koordinasi, terus putar otak. Siapa lagi yang bisa jadi bumper nih? Siapa lagi? Tapi jangan sampai kegiatan itu atau pembicaraan itu jadi kebanting karena yang mundur ini, yang batal ini adalah keynote gitu kan. Ya udah, akhirnya kita koordinasi lagi. Alhamdulillah itu semuanya pernah dirasakan dan bisa dilalui karena ya jejaring tadi. Memang menangnya kalau jadi penyiar itu, kalau jadi orang-orang yang di belakang layar TVRI juga itu mungkin hubungan dengan punya jaringan luas dengan gitu dengan para pejabat kayak dan lain-lain itu kita punya jejaring yang kuat, kita juga membina hubungan yang kuat. Jadi ketika ada persoalan-persoalan seperti itu kita bisa cepat buka dengan jejaring itu tadi. lain, tapi juga kita meyakinkan orang bahwa dia itu bukan bumper, karena kalau orang itu kita yakini bahwa dia pengganti marah, nggak mau, tersungging kan. Nah itulah teknik-teknik yang memang kalau kita sekolah nggak ada, tapi itulah yang harus kita pinter-pinter lakukan. Iya benar, ini jadi tantangan luar biasa juga karena memang kalau komunikasi itu nggak kita kuasai, kita nggak punya skill yang baik, itu susah banget kan kita bisa bisa komunikasi dengan orang, apalagi tadi menjaga perasaannya supaya nggak merasa jadi pengganti gitu ya, gitu amat gitu kan. Jadi wah luar biasa sih, emang jadi penyiar tuh punya plus minus gitu ya. Tapi lebih banyak plusnya gitu ya, keuntungannya luar biasa gitu ya. Setuju kalau itu. Sangat. Sampai sekarang saya masih merasakan. Masih dampak positif ya. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa saya ambil sekarang, itu adalah pengalaman saya dibesarkan oleh TVRI. Keren Kita banget. harus banyak belajar nih sama. Iya, setelah ini nggak boleh pulang dulu. Bu Ita habis ini nggak boleh pulang dulu, ada PR ya, ngajarin kami ya. Oke, nah terus kita balik lagi nih, mau nanya nih ke Ibu ya. Jadi itu kan kalau switcher itu biasanya nih, kan yang mindah-mindahin ini ya Bu ya? Apa sih? Pergantian gambar ya. Pernah nggak Bu mengalami yang namanya begitu pergantian gambar nih ternyata yang diganti itu saat gambar yang itu sedang tidak siap ya? Atau sering ya. Ini lagi siap-siap nih, oke kita ambil yang itu dulu. Tiba-tiba, ganti ketika ternyata tikanya lagi dandan. Gitu pernah nggak? Sering kadang-kadang itu ya, nggak siap, tau-taunya pas kita mau ngambil, tau-taunya kameramen entah lagi pas lagi dia putar gambar kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya ini harus ada koordinasi yang kuat juga antara switcher sama kameramen ya. Harus ada chemistry. Iya, tapi itu nggak sering. Nggak sering. Tapi pernah sesekali terjadi. Yang memang sebenarnya kayaknya semua switcher pernah mengalami itu ya, pernah merasakan itu. Ini kan karena kerja tim ya, gitu. Jadi punya bagian masing-masing. Jadi harus fokus sih sebenarnya ya Bu ya. Jadi ketika ganti-ganti itu kuping bekerja, mata bekerja, tangan bekerja jadi juga intinya gitu. sebenarnya sama juga kayak penyiar, nggak mau tahu lagi bad mood atau lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita juga teriakin harus dari atas, kita harus tetap proper ya. Proper gitu, jadi mata, telinga, tangan itu harus bisa satu ya Bu ya kerjaannya. Wah, luar biasa, keren banget. Jadi itu yang sebenarnya pemirsa mungkin selama ini tahunya nih kita ini siaran gini mulus ya gitu. Padahal nih seperti teman-teman di balik layar yang memang berjuang luar biasa juga untuk bisa menampilkan yang terbaik. Kak Ita ada nggak sih cerita yang paling mengesankan gitu, yang mungkin bisa sharing ke kita gitu ya, mungkin pada saat menyiar gitu ya, atau saat live apa gitu, mungkin kejadian yang benar-benar nggak bisa dilupain gitu.
Kebetulan ya saya itu Oke, tapi nanti udah dikasih kode. Kita lanjut nanti ya, Kak Ita, kita tahan dulu ya. Kita mau break dulu karena ada yang mau lewat. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Selain satu ini kami kembali di Yang Terbaik. Karya dan kreasi selalu ada, inspirasi untuk sesama, inspirasi yang takkan pernah sirna. Kita satukan semua untuk menjadi yang terbaik. Oke, kembali lagi dengan keseruan kita di 30 tahun TVRI Aceh. Hari ini kita lanjut nih Kak Ita. Pertanyaan Apa yang pengalaman tadi. yang paling nggak bisa dilupakan selama di TVRI? kebetulan ini ya, saya selama bekerja TVRI itu banyak yang smoothnya aja. Tapi memang ada yang kadang-kadang bikin, aduh, terutama nih karena pembagian tugas. Saya waktu itu kan ngerangkap yang penyiar iya, yang juga reporter iya. Nah hari itu saya memang jadwalnya baca berita, tapi saya juga harus ke lapangan, harus liputan. Akhirnya saya ke lapangan, liputan, pulangnya bikin berita, terus sempat kawal ngedit, terus pulang lari-lari ke rumah untuk dandan segala macem dan ganti baju. Nah biasanya kalau waktunya cukup, saya dandan di rumah, beres lah, tampil ke kantor udah cantik, siap di depan layar kaca. Tapi ada kalanya memang waktunya mepet, jadi saya udah bawa baju, udah bawa make up. Cuman memang waktunya udah mepet sekali, ini udah harus buka berita ini, berita udah mau dimulai. Saya belum selesai, aduh ini mata, eyeliner atasnya udah, yang bawahnya belum. Tapi saya udah harus buka. Ya udah buka dulu, baca leadnya dulu. Selesai itu kan off screen kita. Begitu off screen, nanti kabarin ya kalau udah mau habis beritanya ya. Dengan kaca seret, saya sambung lagi yang belum selesai di muka. Tapi karena memang mungkin penyiar juga, pemirsa pasti nggak begitu perhatian kan, karena cuman eyeliner bawah, blush on-nya kurang gitu, hanya finishing dikit aja, ya nggak begitu kelihatan. Tapi saya tahu sebenarnya ini wajah saya ini belum komplit, belum oke. Aduh nggak pede rasanya, tapi dipede-pedein aja lah. Jadi itu memang, aduh lucu banget lah rasanya. Untungnya zaman itu belum ini ya, belum digital kayak kita sekarang. Iya. Kan jernih banget kalau nggak Iya. kelihatan. Kelihatan banget kan, ih lucu deh. Kayaknya matanya hitam sebelah ya. Gitu ya. Sebelah lagi belum gitu. Jadi hal-hal kayak gitu itu yang lumayan ya, bikin spot jantung, nggak pede, karena kan penyiar itu memang dituntut tampilnya itu emang harus siap cantik, ya. harus siap. Terus juga bagaimana kita menjaga perasaan kita ketika kita sebenarnya ketakutan. Itu pernah mau on air juga gempa waktu itu, masih adalah gempa-gempa kecil, nggak gempa yang berat, gempa kecil. Tapi yang namanya gempa kan teman-teman kita ada di trauma teknik itu kameramen ya. semua lari. Lah kita udah duduk mau siap-siap mau lari, tapi pas lihat kayaknya gempanya nggak berat, nggak apa-apa lah, duduk aja lah, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Ternyata memang nggak apa-apa. Untung bukan lagi baca, kalau lagi baca ditinggal sama teman-teman kameramen, semua kru sudah lari, saya mungkin lari juga. Jadi lumayan apa ya, itulah diantaranya yang catatan-catatan khusus saya gitu, yang kalau sampai sekarang tuh keinget, ya ampun ternyata dulu bisa seperti itu. Pernah juga di lapangan saya harus nyiapin paket, dari Banda Aceh ke Mabuk itu kan lumayan jauh, mabok kita di jalan. Tapi saya harus sudah siap karena kejar-kejaran dengan matahari. Mataharinya udah mau sore, udah mau terbenam. Saya punya janji dengan rektor UTU waktu itu, kita harus wawancara di outdoor. Begitu sampai, saya harus wawancara. Saya belum apa-apa. Dandannya di dalam mobil, ganti bajunya kalian semua turun keluar, jangan ada yang memandang ke dalam mobil, ganti baju di mobil, dan di perjalanan di dalam mobil yang goyang-goyang, yang pusing-pusing itu, saya tuh masih menyiapkan arah ini apa ya yang mau saya tanya, apa-apa, siapin sambil diingat-ingat, sambil konsentrasi penuh. Jadi pas turun sampai dandan masih pusing-pusing tuh karena jauh perjalanan. Harus siap. Nah itu mungkin yang diantaranya lah, yang terasa Dan pasti banget, masih dan banyak ingat lagi ya banget. catatan-catatan Tapi gini ya. senangnya tuh
ternyata di dalam kondisi kejepit gitu sukses. Sukses itu ya Itu Bun, menangnya ya. Itu Jadi ya. ketika itu sukses, oke aku menang gitu ya. Kita merasa kita gitu. Puas banget gitu ya rasanya. Oke, ya. itu dari sisi penyiar, reporter dan juga produser ya saat itu. Nah, kayak Ibu Umar nih, Iya. ya sebagai switcher juga, pernah nggak sih Bu? Jadi kayak misalnya nih pengarah acaranya ngasih tahu nih ke tombol Kamera satu. satu misalnya, ke kamera satu, tapi Ibu tuh ke kamera dua. juga. Pernah juga kayak gitu. Sering juga. Nah, itu sering gimana juga. tuh? Gimana Kadang-kadang kan kita entah nggak fokus, entah lagi melamun, makanya kita kerja memang harus fokus ya. Harus fokus. Kadang-kadang kamera 3 ketekan 2. Tangan memang padahal udah standby itu di situ, tapi kadang latah aja. Nah itu Ya kan? gimana tuh sama PA-nya gimana? Iya, tapi kalau memang di kamera tuh nggak bergerak, itu nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang kan si pengarah acaranya ya marah juga. Marah Kok juga, disuruh mau ini diteriakin pencet gitu ya. itu kan marah juga. Apalagi gitu kalau kan. kameramen dalam keadaan yang kamera 3-nya dalam keadaan nggak siap atau goyang ya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ya bapak-bapak sebetulnya gini, sebetulnya kameramen itu kan dia nggak tahu kalau kita mau ngambil dia pas kita lagi ngambil dia, pas dia lagi bergerak pula kan, gitu. itu berarti gimana nih abang-abang kameramen kalau gitu? Biasanya jadi beban mental juga nggak? Tiba-tiba nih kerjaannya nih bukan harusnya kamera 3, tiba-tiba ke kamera 3 gitu ya. Itu biasanya kalau udah habis kejadian itu ada nggak sih Bu ngobrol? Yuk kita ngobrol dulu yuk. Tadi kameramen berapa gitu ya? Sama switcher sama PA kita briefing lagi, biasa ada gitu juga nggak sih? Biasanya kan kita nggak ada briefing, cuman gara-gara kesalahan tuh nggak briefing. Itu biasa kalau bikin briefing tuh acara-acara besar Oke. kayak gitu kan. Supaya nggak Kita baru miss. ada briefing gitu. Kalau acara yang kecil-kecil gitu biasanya enggak. Berarti sebenarnya harus ada chemistry-nya antara PA, switcher, dan kameramen. Iya, kalau gitu ya, berarti ya harus Iya. bertiga Yang nih. namanya tim gitu ya, Iya. jadi harus Iya. benar-benar. Tapi kalau dalam proses bekerja kayaknya wajar aja sih ada yang melakukan kesalahan dan kemudian ada yang marah dan teriak-teriak. Tapi setelah itu udah Biasa aja lagi. Sama gitu kayak kan. kita nih biasanya teriak-teriak produser kita mana Iya. nih tumben kedengaran suaranya ya. itu tadi kok itu, Iya, biasanya lagi on air gini juga beliau teriak biasanya. Nah, tapi itu mungkin serunya ya dalam proses produksi Iya, ya gitu. iya. Yang bikin kangen itu juga nggak sih sebenarnya Bu? Iya benar. Tapi saya waktu kami pertama kali saya di sini kan belum ada studio ya. Iya. Kita itu ngambil acara dari Jakarta itu mulai buka siaran saya sampai ke rumah kadang-kadang jam 1 malam. Setengah 1 tergantung habis acara siaran dari pusat. Gitu, tapi kita diantar, Iya. diantar ada pulang. fasilitas ya. Waktu itu ada fasilitas, maksudnya mobil dinas. Begitu habis dinas diantar. Itu kadang-kadang nunggu mau tutup siaran udah ngantuk-ngantuk lah Iya, kita kan. iya, Itu oke. zaman dulu. Berarti gitu ya, berarti sampai malam Iya, juga? waktu dulu gitu, waktu belum ada studio ini, kita relay dari Jakarta. Buka, itulah buka inilah tutup buka penyiar penyiarnya continuity. ini, continuity Buka tutup ini. ya dulu ada buka tutup ini. Jadi kalau Dengan zaman dulu, sanggulnya, iya, dengan jadi zaman dulu bersanggul-sanggul. itu, Iya. yang paling susahnya zaman dulu itu kalau jadi penyiar continuity, yang pertama kita harus berkebaya. Dulu kan belum pakai jilbab nih, jilbab. jadi rambutnya disasak, dikondein, Iya. terus bajunya kebaya, terus Iya. tampil pertama sekali untuk buka acara. Buka siaran. Rundown acara, dan untuk tutup acara. Iya. Kebetulan saya termasuk yang beruntung Iya. karena waktu saya kembali lagi ke tahap yang kedua setelah keluar karena habis kontrak pertama, terus kedua waktu itu udah nggak lagi, jadi tutup siarannya kan di sore hari. Itu kan yang awal tahun, Iya, awal-awal itu yang tahun-tahun pertama sekali pertama kan. yang memang nunggu sampai malam, sampai jam 12 malam bukan dengan tutup itu live iya, gitu? live, Live, iya, Bukan live. di record gitu. live. Untuk penyiar dan, live. Dan yang susahnya itu karena harus sanggulan. Sanggulan itu bayangin mau tidur aja nggak bisa. Nanti sanggulnya Iya, jadi betul. kempot kan. Nah itu yang capek. Kebetulan ketika yang kedua kali saya masuk itu udah nggak ada lagi. Jadi penyiarnya agak lebih enak Santai lah lah ya. ya. Dan juga kebetulan waktu itu saya langsung ditempatkan di berita. Jadi spesifikasinya baca berita, nggak continuity lagi. Tapi kalau continuity memang agak menghabiskan waktu. Cuman kalau orangnya pintar-pintar membagi waktu sih sebenarnya nggak apa-apa juga. Sambil nunggu ke malam bisa cari referensi buku apa yang bisa dibaca, belajar apa sebenarnya bisa. Cuman ya tetap aja wasting time juga Iya, gitu. bener. Iya benar. Berarti gitu ya, bisa Iya, sampai tengah dulu. malam. Iya. Gara-gara itu buka tutup itu tadi ya. Beruntung buka kita hari
ini ya, nggak ada buka Nggak tutup ada ya. lagi gitu ya buka tutup Buka ya. di jam pertama, sejam kemudian tutup. Alhamdulillah. Kan jam 12 malam. Jam 12 malam nungguin udah pakai sanggul aja gitu. Saya nungguin. kadang 12:30 pernah itu. Sanggulannya Itu berarti itu sanggulnya berat. nggak dibuka dari Enggak buka-buka. Jadi sasakan sanggul yang Bu Tin itu, Iya, kebaya iya. yang begitu. Pakai Kan belum pakai kebaya. jilbab waktu itu, Iya. Aceh belum syariat Islam. Iya, syariat Jadi masih Islam. pakai berarti kebaya. bukanya kayak gitu, tunggu Tutup. sampai tutup masih dengan Iya. sanggul. Dan- Itu berarti sanggul yang tadinya segini bisa segini ya, Bu? Dan Bang kelebihan kayaknya. penyiar-penyiar zaman dahulu itu nggak perlu ke salon lagi. Mereka itu nyasak sendiri, sanggulan sendiri Udah bisa. ahli. Udah ahli. Udah ahli. Kadang-kadang takjub kita lihatnya, gimana ya caranya. Tapi bisa gitu, karena kondisi tiap hari harus begitu. Dalam seminggu kan pasti 3 kali atau 4 kali dia harus seperti itu atau 2 kali. Ya terbiasa aja jadinya. Siapa aja dulu ya penyiar waktu itu ya? Ada Ita, Bani, Bu ada Yeni, Yeni. ada siapa lagi ya? Bani, terus Marhamah, ada banyak sih. Saya udah nggak inget lagi juga. ya itu yang pertama lama-lama ya, yang Epizar, pertama. Yang buka kunci Epizar. ya, kalau kata Ibu Nah, Mar, yang buka Epizar, kunci ya, pertama ya. ya. Kalau Yang buka kunci pertama. saya sama Epizar. Epizar Epizar berita, berdua saya ya. kontinitinya. Gitu. Jadi PR Pengalaman banget luar ya. biasa ya. Jadi Cuma kita tuh- dengar ceritanya aja. Ingat 30 tahun yang lalu ya. Iya benar. Kalau sekarang enak banget, tinggal pakai jilbab aja Iya, selesai. Iya, udah selesai. Itu juga masih ngeluh ya nih, jilbabnya nggak mau tegak paripurna gitu ya, cuman perkara jilbab. Kalau Iya. lihat tantangan dulu tuh kita nggak ada Harus apa-apanya ya. iya dengan kebaya, dengan kain gimana lah tuh. Itu makanya. Oke, berarti berkegiatan dari pagi sampai nunggu itu tutup Enggak dengan pagi, sore ya. sore ya, Sore, oke, dari buka sore siarannya berarti sore. buka siaran Sore, sore, sampai berkegiatan sampai 12 nunggu malam. malam itu Malam. ya udah dengan kebaya itu ya, jadi Iya. berasa kondangan sepanjang hari itu ya. Iya, kayak gitu deh. Ini kondangan sepanjang hari ya Iya rasanya. benar-benar. Tapi ini sepanjang ini TVRI udah 30 tahun gitu ya. Kak Ita sebagai orang yang pertama kali gitu ya membuka pintu sebagai kunci Penyiar. TVRI gitu. Apa sih yang Kak Ita lihat pertumbuhan perkembangannya TVRI itu sampai sekarang dan apa mungkin yang perlu ditingkatkan gitu ya kali ya. Banyak sih sebenarnya yang sudah berkembang di TVRI. Kalau seperti cerita Kak Mar dulu masih SPK, saya waktu itu memantau dari jauh belum bergabung. Kak Mar kan bergabungnya sejak SPK. SPK itu stasiun produksi keliling. Jadi mereka keliling-keliling Keliling-keliling. produksi. Nah, Pakai ketika OB van. saya ketika OB van. saya masuk ke sini itu tahun 93 ya kalau nggak salah. 92 atau 93, lupa. Antara tahun itu. Nah, itu sudah stasiun, sudah ada studio ini. Jadi saya sudah mengalami masa-masa itu. Tetapi waktu itu secara peralatan kita masih sederhana, masih jadul. Masih pakai U-matic ya. Jadi kalau misalnya ke lapangan pun kameranya bukan yang rekod di kameranya, ada alat recordingnya lagi. Jadi kameramen itu 2 orang, satu kameramen, satu yang bawa manggul U-matic namanya. Nah itu lumayan repot, lumayan berat. Terus sekarang kan enggak lagi, udah banyak lah perkembangan sekarang di TVRI. Saya begitu ngelihat di sini aja, wah udah keren ya, kameranya juga udah baru-baru ya, udah Kamera banyak. dulu kan gede-gede. Iya, Dulu jadi saya nih gede-gede ngelihat sekarang, oh kameranya. keren nih. Sekarang kan kecil-kecil gitu, Kita, tinggal bawa. terus dulu belum Kameranya keren, kameramennya juga keren ya. Kameramennya nggak berganti kali ya. jadi masih ini aja. Kameramennya kayak ini Jadi terus Sesekali kita ya. sisip, kita sisip. Ya kan, sudah nggak apa-apa. sudah banyak sekali. Secara program acara juga kan sekarang sudah banyak sekali. Kalau dulu kan stylenya bagaimana. Sejak ada televisi swasta, TVRI kan juga jangan sampai ditinggalkan pemirsa. Otomatis dia juga harus melihat apa sih yang dilakukan swasta sehingga lebih menarik. Nah, itu sedikit demi sedikit itu sudah mulai dilakukan. Saya melihat banyak perubahan di TVRI ini, dari sisi kecepatan beritanya juga sudah kan. Kalau dulu kan beritanya kalau udah kemarin sore yang selesai bawa pulang beritanya itu udah sore udah tutup berita nunggu gitu. Sekarang kan ada live streaming dan lain-lain. Jadi memang banyak hal yang TVRI sekarang sudah berubah, tetapi tetap saja harus berbenah karena kan kita mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kita lalai, karena kalau kita lalai kita ketinggalan kereta. Nah, itu yang tetap harus ada semangat itu ya. ada semangat untuk itu, apalagi ini 30 tahun, bukan usia yang muda. Itu usia Udah matang matang. itu 30 tahun itu Udah udah dewasa. matang, Udah udah dewasa. Oke. Dan kalau menurut Ibu Mar sendiri gimana melihat, kalau tadi Bu Ita udah nih melihat TVRI selama
setelah 30 tahun ini. Iya, Nah, Ibu iya. Mar gimana nih melihat itu? Apa tadi udah main-main ke atas ya untuk ngelihat iya. alat-alatnya? Itu saya belum Belum lihat ke ya, atas. belum lihat. Alat-alat yang baru belum tuh. Jadi berarti kemarin tuh saya masih pakai alat yang lama ya. Sekarang udah baru-baru Udah ya. baru lagi, Ya, Bu. Oke, berarti melihat TVRI sejauh ini gimana, Bu? Ya, tapi maksudnya kayaknya makin hari ya makin bagus ya, semakin membaik gitu kan. Dan juga acara-acaranya saya lihat juga udah banyak perubahan gitu. Oke. Kalau dulu kan kita cuman kayak sekedar gitulah ya. Tapi mungkin waktu itu zaman Sekedar itu aja. tapi udah bagus ya. Iya, sekedar aja Ibu Ita fansnya udah satu banda Aceh Bu, ya. Iya. Fansnya sampai sekarang Iya. malah Kalau penyiar dulu tuh menangnya ya, kalau di sekarang ditanya kayaknya khususnya yang orang Aceh gitu ya, siapa sih penyiar TVRI? Ingatnya penyiar dulu mulu. Iya, benar. Penyiar sekarang mana yang ada Benar. yang Kalau ditanya penyiar TVRI pasti salah satu yang disebut Yeni Marlin. Iya. Iya, benar. Cut Biasa ya. Marita Iya, Cut sama Ibu Marita. Evi. Iya, Fajar benar. Sari. Iya, Fajar. karena Segitu kondisinya kan membekasnya. TV lokal waktu Iya. itu kan cuma satu-satunya TVRI. Dia stasiun nasional yang berafiliasi di lokal. Itu hanya TVRI, belum ada yang lain-lain, Aceh TV dan lain-lain. Yang TV nasional sekarang yang sudah juga ada buka di siaran lokal ya. lokal kan, itu semuanya belum ada. Dan waktu itu sebelum ada televisi-televisi swasta, TVRI juga masih jadi perhatian. Iya, Karena kan tontonan punya anak. Saya ada di era itu gitu. Oke. Di era TVRI itu belum punya saingan, saya sudah ada. Iya. Nah, jadi makanya orang kan nunggu berita daerah Iya. waktu itu. Iya. Begitu lihat, oh hafal, begitu ada. Kemarin aja saya cerita nih sama teman-teman di kantor, aduh saya disuruh lagi nih ke TVRI gini gitu, aduh nggak pede lagi. Ketawa mereka, Bu, Ibu masih oke. Dulu Ibu favorit kami. Hah, yang benar. Iya Bu, cuman kami aja nggak pernah cerita-cerita katanya. Iya. Ternyata. Ya ternyata fansnya ada gitu, cuma nggak Karena tahu dulu ya. memang dinantikan gitu dan kayaknya memang udah hafal banget, udah kayak kakak sendiri, kayak ibu Iya. sendiri gitu karena Iya. memang setiap hari lihat di Kita TV. nonton gitu, familiar banget gitu ya. Jadi ketemu di luar seolah-olah temen dekat gitu, Temen padahal nonton di TV. Iya, tahu Jadi, banget gitu ya. zaman dulu Oke. pokoknya kita ngetop lah. Iya, gitu. sampai sekarang sih kayaknya ya. Bu Yeni, Evi Saleh itu kok kemana-mana tuh kalau bilang itu udah kenal. Udah aja. tahu lah ya. Oke, nanti kita sambung lagi ya ceritanya Oke. ya, karena Lala dan Teman-teman ini udah siap-siap mau nyanyi dulu menghibur kita. Oke, Oke, silakan. Fokus Band. Selamat ulang tahun untuknya TVRI Aceh ya yang ke-30. Semoga jaya terus dan semoga menjadi siaran terbaik untuknya Indonesia khususnya Aceh ya. Selamat ulang tahun TVRI Aceh. Hari ini saat bahagia untukmu. Bertambah 1 tahun usiamu. Ku nyanyikan sebuah lagu agar istimewa harimu. Wow, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, wow. Ku nyanyikan sebuah lagu agar istimewa harimu. Back to you. Happy birthday 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 to you. Oh, wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Oh, wow. Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oke, kembali lagi di Yang Terbaik dan kita sudah masuk ke sesi terakhir kali ini ya. Ini sesi sebenarnya paling seru sebenarnya. Kenapa Paling seru? dan sayang banget ya kok sesi terakhir gitu ya, karena Iya. kita masih seru banget tadi Iya ceritanya benar, gitu. harusnya memang dalam rangka ulang tahun TVRI Aceh harusnya 2 jam sih ya, Iya, yang terbaik harusnya ya. ya. Biar Bu Ita nggak bisa kemana-mana nih. Ya, oke. Nah kita sebenarnya juga penasaran sih selama bekerja di TVRI Aceh gitu, Bu Mar dan juga Bu Ita tuh apa sih yang paling dikangenin ketika kerja saat itu? Sekarang tuh apa sih yang paling dikangenin, boleh dari Bu Mar? Oh ya, kalau saya kayaknya saya kangen waktu yang pertama sekali dulu ya. Oke. Masa sebelum ada studio, jadi kan kita Oke. syutingnya kan keluar. Oke. Setelah kita syuting, setelah capek syuting tarian, syuting menari, habis itu kan istirahat dengan nasi bungkusnya, makan rame-rame itu kayak saya kangen tuh. Oh, oke. Keseruannya Dengan ya. nasi bungkusnya gitu nasi kan. bungkus dan makan rame-rame makan gitu di ya. pinggir pantai karena kita suka syutingnya di pinggir-pinggir laut. Dan siapa gitu. tuh Bu biasanya yang nyiapin apa, yang beliin Unit manajernya. UM-nya biasanya yang paling UM-nya, tahu UM-nya selera nanti krunya. kita suka makan nasi Minang lagi tuh. Tuh, ya, jadi itu Nasi yang bungkus sebenarnya itu kangen saya. Duduk di pinggir pantai rame-rame kan. Setelah istirahat lah. Break gitu. Udah kita makan. sebenarnya Bungkus. yang ditunggu adalah ketika kata produser, oke break gitu ya. Jadi Oke, kan kalau udah jadi- siang, kita udah syuting udah berapa lagu atau tarian, udah nanti kan udah siang kita mau Iya. salat duhur tuh, kan kita makan dulu, Iya, udah iya. ambil nasi bungkus tadi, itu saya kangen sekali. yang bikin semangat untuk Biasanya sambung kerja itu ya. kerjaannya Bu Wir sama Bu Nur Enggak, ya? waktu itu belum, Dulu ya? bukan. Belum. Itu orang tata usaha, Oh, tata jadi usaha unit ya. manajernya, Oke. orang tata usaha. Mereka unit manajer sediain kue gitu kan. Di situ rame-rame Berarti lah. bisa request Bu waktu itu, bisa request nggak? Ini siang ini kami mau makan ini ya gitu, bisa request nggak Bu? Bisa juga, Bisa ada ya? ikan panggang, ada mau rendang, kita bisa request. Ternyata bisa request guys. Makannya rame-rame seru ya. Rame-rame gitu. Oke, nah itu Ibu Mar gimana, kalau Ibu Ita apa sih yang paling dikangenin? Makan-makannya paling juga ya? dikangenin. Enggak, kebetulan saya termasuk orang yang nggak terlalu Jaga makan banget. Iya, Jaga makan, jaga badan, Iya, biar karena jangan penyiar harus terlalu gitu gendut. ya, Kak Ita Iya, ya. penyiar kan harus tampil Iya, cantik. Muka kan nggak bisa ditipu-tipu. Ya Iya, udah betul. tua ya berkerut-kerut ya udah, tapi badan masih bisa dijaga. Iya. Jadi itu dulu. Nah, tapi kalau apa yang paling dikangenin sebenarnya ini, momen ini, tampil lagi di kamera. Aduh, kalau yang namanya udah show di kamera itu yang paling dikangenin karena udah lama. Rasanya tuh yang sudah lama terpendam Benar, hasratnya itu hari ini tuh tersalurkan dengan lepas, bahagia. tersalurkan, bahagia banget karena memang nyiar itu bagian dari kesenangan, bagian dari hobi. Rasanya kalau bisa tampil bagus, itu rasanya ada kepuasan batin Iya, tersendiri gitu. Itu kayak memang kita berdua tuh pernah bahas, Bu Tika dan Ida pernah bahas kalau profesi penyiar ini itu tuh seperti kutukan. Ketika kita sudah berada di dalam itu, Iya. kita kayak nggak mau Dimanapun keluar kayaknya seneng dari banget gitu ya, Iya, rasanya benar gitu ya. ya. Dan memang jadi penyiar ini banyak yang bisa kita dapatkan yang untuk diri kita sendiri ya, untuk pembelajaran diri. Contohnya karena kita sering bicara lepas dan teratur bagus dengan intonasi bagus, ketika kita pidato kita dengan gampangnya berbicara. Terus juga ketika kita disuruh buat naskah pidato lah, kita tiap hari reporter mana-mana tuh sambutan si pejabat A, pejabat B, pejabat C, gubernur mana sambutannya. Tiap hari kita baca, kita udah tahu runutannya, intinya yang penting udah tahu. Nah, ketika kita
sehari-hari kita butuh hal seperti itu, kita sudah bisa. gampang Jadi banget memang gitu ya. memang luar biasa ini. Pertama mendapatkan kepuasan batin, tersalurkan, dan ilmunya bisa kita praktekkan ketika kita mungkin suatu saat nanti bekerja atau dibutuhkan untuk tampil. Nah itu jadi gampang aja gitu. Seperti sekarang Kak Ita meskipun berkarir nggak di TVRI lagi, sudah di luar TVRI, tapi itu sangat berpengaruh. Membantu ya, besar sangat gitu. berpengaruh. Oh, wow, keren banget ya. Jadi masing-masing dari Ibu Mar dan juga Ibu Ita tuh memang punya hal-hal tersendiri yang dikangenin gitu. Walaupun berbeda gitu sebenarnya kangen itu bisa terbayarkan hari ini ya. Iya. Bu, ya. Tapi mudah-mudahan nanti di produser pada dengar mungkin nanti lihat Bu Ita cocoknya ada program baru kayaknya iya, ya. Kalau benar. tampil di layar masih cocok banget. Masih Iya mungkin kan? berdua sama Ida atau Iya, berdua sama boleh, Tika ya iya. boleh ya. Yang penting jangan dimarahin aja. Tapi satu lagi nih, reuni seperti ini membahagiakan juga loh. Iya, benar. Berarti harus sering-sering ya, jangan hanya dalam rangka ulang tahun. Oke, nah ini kita masuk ke challenge dulu, kita ada dulu challenge ya. Kita akan masuk ke sesi challenge. Oke. Jreng. Oke. Ini habis. Tika, habis ini. Nah, Tika nanya itu. kamu juga nih ininya ya. masuk ke Intronya. intronya. Oke. Oke. Nah, di sesi challenge ini kita mau men-challenge Ibu Mar dan juga Ibu Ita ya. Apa itu? Kalau Ibu Mar dulu deh ya. Apa Ibu itu? Mar, masih ingat apa aja tombol-tombol yang ada di meja switcher itu? Masih ingat? Insya Allah. Oke, boleh disebutkan apa aja. Oke, standby ya, Saya switcher di atas. kayaknya saya masih terbayang ya. Kamera 1, 2, 3, VTR 1, 2, 3, terus ada tombol capgen di sebelah kanan itu yang Oke. untuk running text, untuk tulisan-tulisan nama Tika, nama Ibu gitu ya. Oke. Udah itu kan ada tombol TS masih ingat lah saya, Oke. masih Apa lah. namanya yang kayak tuas Apa itu tuh? Yang tuas Tombol yang pesawat kayak itu kita- ya, kayak pesawat itu ya. Oke. Pokoknya kayak super impulse apa gitu. Oke. Kayaknya masih teringat tuh saya. Oh, ternyata masih ingat sampai Masih sekarang ingat, ya. ya. Berapa tahun sih Bu ada di dengan alat-alat itu? dari mulai saya kerja saya sudah pegang iya, alat benar, itu benar, sampai saya benar, pensiun. Benar, berarti masih Jadi terbayang. udah Oke, terbayang. berarti lewat ya. Challenge-nya disikat Iya. habis. Ya. Oke, sekarang ke Ibu Ita. Wow, sebagai Ini penyiar. yang spesial banget. Iya, Nah, sebagai penyiar tentu saja challenge-nya adalah baca berita. Iya. Oke, Oke, gimana? jadi challenge-nya itu dimulai dari Kak Ita opening beritanya dulu, baru baca beritanya. Masih ingat nggak gimana opening berita daerah? Kalau dulu berita daerah ya Mas Hero? Iya, Berita daerah. Iya, Oke. berita daerah. Ayo. Udah lupa nih. Oke, nggak apa-apa versi Bu Ita aja. Oke, silakan. Selamat sore pemirsa, berikut berita daerah hari ini. Saya sekarang udah nggak bisa baca lagi nih, matanya udah tua, jadi udah nggak kelihatan. iya. Boleh ya pakai Boleh kacamata dong, ya? Boleh dong. Ke sini. Katanya tadi masih muda. Ke sini kameranya. Oke. Oh, kacamata juga cantik. Assalamualaikum Oh. warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi seputar Nagro Aceh Darussalam akan kami sampaikan dalam berita daerah hari ini. Dan berikut berita selengkapnya. Dugaan maladministrasi kepegawaian mendominasi laporan yang ditangani Ombudsman Perwakilan Aceh sepanjang tahun 2022. Selain pemindahan atau mutasi, sejumlah instansi pemerintah kabupaten kota dilaporkan tidak membayar biaya pensiun karyawannya. Oke, Cukup ya? mantap. Masih oke kan? Masih oke. Suaranya masih bulat Iya. banget. Openingnya tapi lupa, karena kan tadi nggak di cue dulu, saya lupa karena kan udah lama Iya, banget. banget. Tapi masih udah lama banget relate kok karena openingnya memang. Opening kan poinnya emang gitu ya, Bu, Iya, ya? tapi udah lebih dari 10 tahun ya. 10 tahun. Udah lupa. Jadi Lebih nggak dari 10 nggak tahun ini. tapi masih oke banget. Tapi suaranya bisa. Suaranya masih Masih oke bisa ya. bulat gitu Suaranya ya. masih oke. Ya karena kan Itu karena udah minum dasar. jahe. enggak juga. Itu nanti perlu ini tanya tipsnya sama Bu Ita ya gimana menjaga Iya. suara. Kan semakin berumur sebenarnya suara kita kan semakin berubah. Semakin Iya. tapi tetap bisa stabil banget ya. Berarti nggak boleh pulang dulu ya. Oke, itu tadi seru ya banget sesi hari challenge ini.
kita hari ini dibabat habis ya sama bintang tamu kita luar biasa. Tentunya dalam rangka ulang tahun TVRI Aceh ke-30 tahun. Mudah-mudahan TVRI selalu semakin jaya dengan program-program terbaiknya gitu ya. Dan Tentunya. selalu dinantikan oleh pemirsa di rumah. Dan akhirnya kita harus segera pamit. Jangan lupa tetap saksikan kita di setiap hari Sabtu jam 2 siang. Ya, terima kasih Bu Ita dan juga Ibu Terima Mar sudah kasih. hadir. Terima kasih juga, Tika. Kita berdua Terima pamit. kasih, Assalamualaikum Tika. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun TVRI Aceh. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kau. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Oh maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Semuanya nyanyi. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan lo diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Oh maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa setulus hati. Wow, semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Oh mudah-mudahan Bang diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai